Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat meneladani semangat juang menyebarkan agama Islam seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan biografi Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami karya tulis dari Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita berkenalan dengan seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dan berperan penting dalam sejarah Islam, khususnya di daerah Kalimantan, yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama lengkapnya adalah Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 Masehi. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Mengapa demikian? Karena makamnya berlokasi di Desa Kalampayan, yaitu sekitar 56 km dari kota Banjarmasin. Ketika Muhammad Arsyad Al-Banjari berusia 7 tahun, Sultan Tahilullah, yaitu sultan yang memerintah di Banjar, meminta kepada orang tua Al-Banjari agar mereka bersedia menyerahkannya untuk dididik di istana, sekaligus diangkat sebagai anak angkat sultan. Sultan tertarik karena kecerdasan dan keterampilannya yang diketahui sultan ketika mengunjungi Lok Gabang. Meskipun agak berat, Abdullah dan Aminah tidak mampu menolak maksud baik sultan. Jadi setelah itu Al-Banjari diserahkan kepada sultan dan tinggal di istana. Di istana tersebut Al-Banjari menerima pendidikan dari guru-guru yang didatangkan sultan ke istana. Saat Muhammad Arsyad Al-Banjari berusia 30 tahun, sultan mengirimnya ke Mekah untuk menuntut ilmu dengan biaya kerajaan. Namun sebelum Al-Banjari diberangkatkan ke Mekah, Sultan Tahilullah menikahkan Al-Banjari dengan seorang perempuan yang bernama Bajut. Hal tersebut dilakukan oleh Sultan agar Muhammad Arsyad Al-Banjari segera kembali setelah menyelesaikan pendidikannya. Dari hasil pernikahannya, Al-Banjari dan Bajut dikaruniai seorang putri yang diberi nama Syarifah. Selanjutnya, Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu di Mekah selama kurang lebih 30 tahun dan di Madinah sekitar 5 tahun. Selain memperdalam ilmu agama, ia juga belajar ilmu bumi, ilmu hitung, geometri, dan astronomi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Syekh Athaillah. Atas izin gurunya ini, ia diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Wow, keren. Kemudian ia melanjutkan pelajaran di Madinah dengan Imam Haramain, Syekh Al-Islam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan Syekh Abdul Karim Asumani Al-Madani, yaitu kurang lebih sekitar 5 tahun. Selama di Tanah Suci, Al-Banjari berteman dengan Syekh Abdus Somad Al-Palimbani dari Palembang, Abdul Wahab Bugis dari Makassar, dan Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Mereka berempat bermaksud untuk melanjutkan studinya ke Mesir. Namun, Syekh Al-Islam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi menasihatkan agar mereka kembali ke kampung halaman untuk membina umat. Nah, atas nasihat dari gurunya itu, keempat orang tersebut kembali ke Nusantara untuk membina umat. Sebelum kembali ke Kalimantan, Al-Banjari bersama Syekh Abdul Wahab Al-Masri tinggal di Jakarta di tempat sahabatnya yaitu Syekh Abdurrahman Masri selama beberapa bulan. Ketika berada di sana, Al-Banjari membetulkan arah kiblat beberapa masjid. Di antaranya yaitu Masjid Jembatan 5,
Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Setelah itu Al-Banjari tiba di Martapura, yaitu pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah atau 1772 Masehi. Sejak saat itu hingga wafatnya, ia mengabdikan dirinya membina masyarakat dan mengembangkan Islam. Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak sendiri. Ia berdakwah bersama Syekh Abdul Wahab Bugis, yang pada saat itu telah menjadi menantunya. Karena Muhammad Arsyad Al-Banjari menikahkan Syekh Abdul Wahab Bugis dengan putrinya, yaitu Syarifah. Langkah pertama yang diambil Al-Banjari setibanya di Martapura ialah membina kadar-kadar ulama, khususnya di lingkungan keluarga sendiri. Untuk itu, ia tidak tinggal di istana seperti sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia meminta kepada Sultan agar diberikan sebidang tanah yang akan digunakan sebagai tempat tinggal, tempat pendidikan, dan pusat pengembangan Islam. Akhirnya, Sultan memberikan sebidang tanah kosong berupa hutan belukar. Tanah tersebut kemudian dijadikan suatu perkampungan. Al-Banjari membangun rumah, ruang pengajian, perpustakaan, dan asrama untuk para santri. Setelah perkampungan tersebut selesai, kampung tersebut banyak dikunjungi santri-santri dari berbagai pelosok negeri. Kampung tempat Al-Banjari tersebut sampai sekarang masih disebut dengan Dalam Pagar. Asal mula nama itu adalah larangan bagi para santri yang belajar dalam ruangan tertentu di kampung itu untuk meninggalkan lingkungan tersebut tanpa izin. Jika mereka keluar, mereka disebut keluar pagar. Selain mendirikan perkampungan pesantren, Al-Banjari juga melakukan dakwah secara langsung kepada masyarakat di kota maupun di desa terpencil. Dakwah ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Semangat keagamaan pun tumbuh subur di kalangan masyarakat sehingga tempat pengajian pun ramai dikunjungi orang. Atas anjurannya pula, Kesultanan Banjar memberlakukan hukum Islam, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Untuk melaksanakan hukum tersebut, dibentuklah Mahkamah Syariah di samping lembaga kekadian. Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dan berperan penting dalam sejarah Islam. Ia banyak menulis kitab agama dan pernah menduduki jabatan mufti Kesultanan Banjar. Salah satu kitab karangannya yang menjadi rujukan bagi banyak kaum muslimin di Asia Tenggara adalah Sabibul Muhtadin atau Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Luar biasanya lagi, kitab ini menjadi buku pegangan dan bahan pelajaran di beberapa daerah di Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Muhammad Arsyad Al-Banjari telah menulis untuk pengajaran serta pendidikan. Beberapa kitab serta risalah lainnya diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Di rumah jangan lupa belajar, membantu orang tua, menjaga kesehatan, dan sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.